Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang yang beriman. Walhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Dan segala puji bagi Allah yang telah mengutus seorang rasul yang membawa hidayah dan membawa agama yang benar. Walhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Dan segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita dari kematian sementara kita, dan kepadanya lah nanti kita akan dikembalikan. Alhamdulillah wa syukurillah para bunda solihah semuanya yang berkesempatan hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Patut kita bersyukur karena Allah masih mentakdirkan kita dan masih menghadiahkan kita untuk berada di tempat yang baik dan dalam keadaan yang baik. Mudah-mudahan dari kebaikan-kebaikan yang kita lakukan ini Allah ridho kepada kita. Allah jadikan ini sebagai wasilah penambah kebaikan, penggugur dosa, peninggi derajat, dan dimudahkan setiap urusan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian rahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala, hari ini kita akan bahas satu tema yang relate banget sebenarnya dengan puasa kita. Kita akan membahas satu tema berkenaan dengan takwa, ya, takwa. Sebelum saya lanjutkan ke pembahasan takwa ini, bagaimana kita tidak tertarik dengan takwa ketika Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan misalnya dalam surah Al-A'raf ayat ke-96. Surah Al-A'raf ayat ke-96. Walau anna ahlal qura, sekiranya satu penduduk negeri, kata Allah. Nah, ini perandaian ini bukan perandaian kosong. Jadi bahasa kitanya nih, kalau bunda nih bilang ke anak-anaknya, kalau aja ada yang mau ngambilin bunda minum, nah, gitu bunda ya. Niscaya bunda akan ajak dia jalan-jalan ke Indo April, ya, ke Indo April. Paham ya? Nah, jadi bukan perandaian kosong, tapi ini ngasih tahu bahwa siapapun yang ngambilin bunda minum, maka akan bunda ajak ke jalan-jalan ke Indo April. Paham sini? Sama halnya dengan firman Allah dalam ayat ini. Walau anna ahlal qura, sekiranya satu penduduk negeri, kata Allah. Kenapa ya Allah? Amanu, beriman. Wattaqau, lalu kemudian bertakwa. Itu aja syaratnya. Sekiranya satu penduduk negeri itu beriman dan bertakwa. Terus apa ya Allah? La fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Niscaya kami akan bukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan pintu keberkahan dari bumi. Nah, ini tawaran yang pertama. Yang kedua, jemaah sekalian, bagaimana kita tidak tertarik mendapatkan nilai takwa, padahal Allah menjanjikan di dalam Al-Quran, dalam surah Ali Imran, nanti kita cari ayatnya. Dalam surah Ali Imran Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan, kusediakan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum, dan bersegeralah kamu menuju ampunan Tuhanmu. Wa jannatin 'arduhas samawat, yang aku sediakan surga yang luasnya seluas langit, wal ard, dan juga bumi. Buat siapa ya Allah? U'iddat lil muttaqin, yang aku sediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Coba kebayang gak bun? Kita sudah dikasih mukadimah nih bahwa orang yang bertakwa itu akan dibukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan juga pintu keberkahan dari bumi. Yang kedua dijanjikan surga yang bahkan luas surganya itu seluas langit dan bumi. Sekeren itu ternyata. Dan Ramadan, nah ini dia nih poinnya. Dan Ramadan itu erat kaitannya dengan takwa. Tapi gitu, kita menemukan satu fenomena yang menarik di bulan Ramadan itu. Kalau di awal-awal Ramadan semangat kita dalam beribadah itu naik, ngerasa nggak bu? Pokoknya bu, kenapa nggak di sini sholat tarawihnya? Cuman 11, nyari yang 23. Pekan pertama. Pekan kedua sudah nempel di masjid sini, yang 11 rakaat. Iya. Pekan ketiga sholat tarawihnya sudah mulai di rumah. Pekan keempat sudah pensiun dini dari dunia persolatan. Ya, udah nggak sholat lagi. Nah, di beberapa masjid bahkan kita menemukan ada masjid itu sampai pasang tenda.
Musola-musola itu sampai pasang tenda saking membludaknya peserta sholat tarawih pekan pertama. Pekan kedua sudah mulai dibongkar itu tenda. Pekan ketiga itu kalau bisa musolahnya dibongkar juga musolahnya. Udah nggak ada isinya bu, ya Allah kosong ya. Pekan keempat udah wallahu a'lam bishawab aja sudah pokoknya ya. Udah nggak ada siapa-siapa. Nah itu kejadiannya tiap tahun atau nunggu 10 tahun sekali bu? Tiap tahun bu kejadian model kayak gitu tuh ya. Semangat kita dalam beribadah di awal itu naik betul, tapi kalau di akhir ya Allah kayak gini bu ya. Nah padahal para bunda yang solihah, ini kalau kita ngelihat dimanapun perlombaan, nggak ada orang lomba itu dikasih hadiahnya di awal. Ada perlombaan dikasih hadiahnya di awal. Ini kalau sudah dikasih hadiah duluan kita nggak datang lomba, bu ngapain lomba udah dapat hadiah ya bu ya. Dan ternyata hadiah itu sengaja diletakkan di belakang supaya kita termotivasi. Nah jadi masalahnya itu adalah jangan-jangan kita sudah ikut-ikutan nih ya, ikut-ikutan perlombaan di bulan Ramadan tapi tidak mendapatkan itu gitu. Tidak mendapatkan pahala itu, tidak mendapatkan kebaikan itu. Dan saya ingin sampaikan buat para bunda solihah sekalian bahwa saking seringnya ayat ini dibaca sampai-sampai kita salah ngira. Ya, sampai-sampai kita salah mengira. Perkiraan kita masuk ke Ramadan hadiahnya itu puasa. Karena kita sering dengar ayat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Otak kita saking seringnya dengar ayat ini langsung puasa nih. Puasa sudah nih, pasti puasa nih. Betul ternyata. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atasmu berpuasa. Nah, kita berhenti di sini nih. Pokoknya kalau sudah dengar ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, kita berhenti, kita menyimpulkan bahwa Ramadan itu hadiahnya puasa. Padahal puasa itu bukan hadiah. Hadiah dari Ramadan itu di ujungnya la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Nah, itu yang kita kejar ibu, takwa ini. Dan jangan-jangan kita ini zaman sekalian kenapa nggak semangat dalam menjalani ibadah? Atau misalnya di awal semangat, di pertengahan kendor, di akhir nyungsep gitu ya. Jangan-jangan kita nggak tertarik dengan hadiahnya. Kita nggak tertarik dengan hadiahnya. Ibu-ibu kalau ditawarin lomba bu, ayo bu ikut lomba masak, hadiahnya apa Ustaz? Rahasia. Ada yang mau modal besar bu, kira-kira hadiahnya rahasia? Kayaknya enggak. Mau modal besar takut hadiahnya buku 1 pak ya. Nanti kalau misalnya modalnya nggak besar tapi hadiahnya gede gitu kan, jadi orang tuh jadi males buat ikut. Sekiranya ibu bikin aja satu kelompok 5 orang, nanti diadakan lomba masak, hadiahnya buat yang menang 1 orangnya dapat kitchen set 40 juta kok ngamenuin. Kira-kira nih mau nggak modal gede bu? Mau bu. Apalagi yang bakulers, para bakulers yang biasa masak itu bu, modal memang 1 pickup itu ya, buat masaknya aja. Karena memang hadiahnya menarik. Nah takwa itu menarik sebenarnya, cuman jangan-jangan kita nggak paham takwa itu apa. Makanya kita bilang Allah paling takwa Ustaz. Gitu-gitu aja. Nah kita pengen tahu nih takwa itu apa sih Ustaz? Takwa itu ya mas kalian, Imam Husairi menyebutkan dalam tafsirannya takwa itu terdiri dari 4 huruf. Nah ini yang pengen kita kejar nanti selama Ramadan, dan mudah-mudahan keluar dari Ramadan kita menjadi pribadi-pribadi yang seperti ini bu ya insyaallah nih. Yang pertama huruf ta, yang kedua qaf, yang ketiga wawu, dan terakhir ya. Jadi takwa itu panjangnya bukan pakai alif tapi pakai ya. Sama seperti wadduha walaili idza saja, dan itu panjangnya bukan pakai alif tapi pakai ya belakangnya. Ya takwa itu ta, qaf, dan ya. Apa taknya? Kata beliau nih bun, ya kata beliau yang bisa kita ambil sebagai rujukan, taknya adalah tawadu. Ya, taknya adalah tawadu. Tawadu itu rendah hati, tidak merasa diri lebih baik dari orang lain, tidak merasa amal kita itu lebih sempurna dari orang lain. Itu namanya tawadu. Merasa diri itu ya biasa-biasa aja, bahkan ketika dalam melakukan amal kita tidak merasa lebih baik dari orang lain. Nah, diajarin nggak bu di puasa tawadu itu? Kira-kira aja dulu bu, diajarin nggak tawadu dalam puasa itu? Di mana? Sabar ya, baik. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perhatikan baik-baik. Tawadu tadi artinya apa? Rendah hati. Kapan diajarin di puasa? Gini bu, koreksi saya kalau saya salah bu ya. Rasa-rasanya tidak ada satu amal ibadah apapun yang tidak mendorong pemiliknya untuk tidak sombong. Nggak ada. Kecuali puasa.
hampir semua amal ibadah yang dilakukan oleh seorang itu masih ada cenderung untuk jadi sombong, apapun amal ibadahnya. Saya kasih contoh misalnya, orang pulang haji, masih ada nggak potensi sombongnya? Ada. Orang pulang umroh, masih ada potensi sombongnya? Masih ada. Orang sedekah Bu dengan nominal yang agak banyak 10 juta misalnya, masih ada dorongan sombongnya? Masih. Bahkan untuk sholat yang cukup kita dan Allah yang saja yang tahu, dorongan sombong itu masih ada. Mungkin kita sudah bukan zamannya Bu ya bikin-bikin status di sepertiga malam. Alhamdulillah ya Allah bisa bangun di sepertiga malam. Dan mohon maaf ya Allah cuma 23 rakaat. Ini pujungan ya. Asli pujungan. Iya. Sampai disebutin 23 rakaatnya. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin saja kita ini tidak tertarik untuk membuat status, ya, untuk tidak membuat status. Tapi setan itu tetap akan berupaya membuat kita itu tetap ingin merasa diri lebih baik dari orang lain dengan cara apa? Coba dong cek status sebelah. Nah, walaupun kita tidak tertarik untuk membuat status, tapi setan mendorong kita untuk buka apa? Status. Kita buka status. Belum ada yang bangun jam segini. Nah, dia menyangka bahwa cuman dia yang bangun waktu itu. Paham sini ya? Jadi setan itu apa kaidahnya? Ketika dia tidak berhasil membuat kita jadi orang yang buruk, setan akan tetap berupaya membuat kita jadi orang yang bangga dengan kebaikan yang kita lakukan. Itu kerjanya setan. Ibu, iya, enak banget ngobrol. Iya Bu. Baik, kita lanjutin dulu ya. Iya, sip. Kita lanjutkan dulu. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi ini kita itu sekalipun kita tidak tertarik untuk membuat status, tapi setan akan tetap mendorong kita untuk ngecek status orang untuk menunjukkan bahwa cuman kita yang bangun malam itu. Itu kerjanya setan. Dan kalau ternyata ini jamaah sekalian, pokoknya kita udah lurus betul. Tapi seluruh-seluruhnya kita dalam melakukan kebaikan, potensi sombong itu ada. Ada potensi sombong itu. Baca Quran dikenceng-kencengin. Waduh ya, biar apa? Biar orang dengar kalau dia sedang baca Quran. Tapi puasa itu enggak. Uniknya puasa itu tidak lantas menjadikan pelakunya jadi orang yang sombong. Terdorong aja enggak. Saya kasih contoh. Kalau ada orang pulang umroh kita tanya, "Ibu baru pulang umroh?" "Iya, di sana tuh ya Masya Allah cuacanya beda, suara saya sampai serak." Ya Allah, kita nggak nanya juga Bu, suara ibu mau serak kayak mau hilang kayak terserah ya Bu ya. Kita nggak nanya, cuman kita nanya, "Ibu pulang umroh kah?" Jawabannya tuh panjang betul Bu, bener nggak Bu? Iya. Atau misalnya nih ada orang sedekah, "Bu, ibu kayak yang kemarin sedekah 1 juta." Sebenarnya sih 5 juta. Cuman memang cashnya 1 juta, yang 4 juta saya transfer. Ya Allah, kita nggak nanya Bu, ya ibu mau transfer 5 juta ke setelahnya, bahkan 10 juta kita nggak nanya, cuman kita mastiin ibu kayak yang kemarin infak 1 juta. Tapi dorongan untuk bercerita panjang tuh ada nggak? Ada Bu. Tapi kalau puasa, orang tuh dari dulu sampai sekarang kalau ditanya bapak ibu puasa atau enggak, jawabannya cuma 2 kebanyakan. Kalau enggak insya Allah, alhamdulillah. Saya kasih contoh. Ibu puasa? Gitu-gitu aja. Kita belum pernah menemukan ada orang ditanya, "Ibu, kenapa? Ibu puasa kah?" Gak ngelihat kamu kaku pucat. Aku jalannya miring loh dari tadi. Waduh, suaraku sampai serak, sariawan, ya, tenggorokan kering, susah buang air besar. Waduh ya. Ini orang ngapain Bu? Ya, ini orang panas dalam, ya, bukan lagi puasa. Nggak ada tuh. Ya, bibir pecah-pecah sekalian, sariawan dan seterusnya. Nggak ada tuh. Orang tuh kalau ditanya puasa, jawabannya kalau nggak insya Allah, alhamdulillah. Kita nggak bakal pernah menemukan ada orang kalau ditanya puasa itu jawabannya panjang. Kenapa? Tawadu. Apa? Tawadu. Itu namanya rendah hati Bu. Bahkan saking tawadunya kita nggak pernah nonjolin diri kalau kita sedang puasa. Kita pernah Bu belanja sayur misalnya pas lagi puasa kayak gini modelannya. Bawangnya 1/4, lomboknya 1 kilo. "Ibu kenapa?" "Puasa." Ini kata mamangnya, "Ibu kan puasa, ibu lagi sakaratul." Adakah puasa segitunya? Nggak ada perasaan.
Kita lapar iya, kita haus juga iya, tapi kita nggak pernah nunjukin kalau kita lagi lapar, kita lagi haus. Gitu gambarannya Bu. Saking apanya, saking tawadunya. Nah, pertanyaannya, kenapa untuk amal ibadah lain kita masih terdorong jadi sombong, tapi dengan puasa kita nggak terdorong jadi sombong? Jawabannya, karena puasa Allah didik kita bukan sehari 2 hari, tapi satu bulan. Apa kesimpulannya? Amal kebaikan yang dilakukan terus menerus akan menghilangkan perasaan sombong dan menumbuhkan sifat tawadu. Nah, saya ulangi sekali lagi. Apa kesimpulannya? Amal kebaikan yang dilakukan terus menerus akan menghilangkan perasaan sombong dan akan menumbuhkan sifat tawadu. Apapun amalnya. Kita kalau baru pertama kali ke masjid bawa uang 100.000 Bu, mau sedekah. Kan biasanya bawa uang yang gambarnya Kapiten Patimura tuh, yang bawa golok. Tahu Bu? Ke masjid bawa golok. Ya apa Bu? Uang berapa itu? 1.000 ya, atau penari piring yang diwarna abu-abu nggak jelas abu-abunya tuh ya, 2.000 ya. Nggak pernahnya bawa uang 100.000, nekat bawa uang 100.000 ke masjid, mau infak, mau sedekah. Saya yakin banget ini orang berdiri depan kotak infaknya aja lama. Yakin saya. Yakin. Tarik tambang dulu perasaannya Bu ya. Udah dimasukin separoh, tarik lagi. Masuk sepertiga, tarik lagi. Sekiranya nggak di CCTV, tarik lagi nuang gitu ya. Cuma kan ada CCTV, tapi viral lagi Bu ya. Dimasukin kita sambil dongkol. Kenapa 100.000 aku masukin? Nah, memang berat Bu kalau baru pertama. Tapi kalau sudah jadi kebiasaan, mau ada orang 100.000, nggak ada orang tetap 100.000. Karena kebaikan yang dibiasakan akan menghilangkan perasaan sombong, ingin dilihat, ujub, takabur, dan akan menumbuhkan sifat tawadu, namanya rendah hati. Jadi kalau kita ini puasanya lulus, maka keluar dari Ramadan, maka kita menjadi pribadi-pribadi yang tidak kenal sombong, ujub, takabur, dan seterusnya. Karena kita paham bahwa di bulan Ramadan kita dididik menjadi orang-orang yang tawadu. Ini satu. Yang kedua, jamaah sekalian, takwa itu apa? Qofnya adalah qanaah, merasa cukup. Qofnya apa? Qanaah, merasa cukup atas pemberian Allah. Diajarin gak di puasa? Oh, diajarin. Ini kan kita sudah masuk di hari-hari ke-15. Ada yang sudah 16 ya Bu ya. Tapi teman-teman di Jabalus Salam sudah ke-25 kayaknya sudah ya puasanya. Masya Allah. 5 hari lagi lebaran Bu ya sudah ya. Masya Allah ya. Belum ya. Nah, siapa tahu udah duluan puasa ya dibandingkan yang lainnya. Nah, jamaah sekalian, qanaah atau merasa cukup atas pemberian Allah itu diajarin ke kita saat kita sedang berbuka puasa. Kalau pas lagi puasa Bu ya, Masya Allah, ngelihat apapun bawaannya pengen dibeli. Ada orang jualan es teler, nanti sore aku beli. Ada orang jualan telepon, nanti sore aku beli. Makanya kalau pas sudah datang ke pasar Ramadan, dahsyat memang Bu. Sudah lapar perut didorong lapar mata. Apa ini Bu? Telepon bungkus. Ya, ini lapis India bungkus, ini kue lontar bungkus, ngerinya. Ini tahu isi apa Bu? Rahasia. Coba bayang, isinya aja rahasia Bu. Saking amanahnya dia jualan, kan dia cuma jualan. Mana iya saya buka-bukain satu-satu, katanya. Coba isinya rahasia. Kebayang nggak kalau kita beli dari 5 jenis takjil ini dan satu jenisnya itu 5 pieces, 5 kali 5, 1 kresek kita bawa pulang. Udah nih kita hidangin di piring-piring, sudah nanti udah gemes banget, nanti kucubitin tahu yang rahasia isinya ini. Gitu. Azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Minum beberapa tegukan. Pengen dapat sunahnya, makan beberapa butir kurma sama biji-bijinya. Waduh ya, enggak ya. Makan beberapa butir kurma. Nah, pertanyaan saya, sehaus dan selapar-laparnya kita ketika kita sudah minum beberapa tegukan, makan kurma barang beberapa biji, masih nafsu enggak dengan yang 25 ini? Masih nafsu? Enggak. Masih. Seumur-umur saya ngisi pengajian, Bu. Baru di sini ini ya, baru di sini Bu yang jawabannya masih ya. Agak lain dong di sini ya. Jamaah sekalian rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, paling tidak memang masih ya, tapi tidak terlalu bernafsu. Kenapa? Karena yang kita butuhkan memang itu hanya sebatas minum dan makan beberapa butir kurma sebenarnya. Tapi nafsu itu yang tidak pernah merasa cukup. Biasanya kalau sudah minum kemudian makan beberapa butir kurma, paling diambil yang 25 itu paling 2-3 biji aja. Bahkan mungkin 1 biji aja kita udah turun sudah nafsunya, udah ngerasa kenyang. Nah, sisanya diapain bahasanya?
Gak mungkin dipanasin, Bu. Masa iya klepon dipanasin? Ya, rasa-rasanya ini pasti dibuang. Nah, kalau keadaan kita model kayak gini sampai keluar dari Ramadan, memang gak ada bekas-bekasnya Ramadan kita. Keluar dari Ramadan tetap menjadi orang yang rakus, tetap jadi orang yang nafsuan gitu, ngelihat apapun pengen aja, gak pernah bahagia kalau ngelihat orang lain bahagia. Nah, sedangkan di saat kita berbuka itu Allah ajarin sifat namanya qanaah. Gini konsep rezeki itu, Bu. Rezeki kalau hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan itu pasti cukup. Sedangkan kalau rezeki digunakan untuk memenuhi semua keinginan itu tidak akan pernah ada cukupnya. Kalau keadaan kita beli banyak makan sedikit buang, nanti besok beli banyak makan sedikit buang, maka bisa nggak kita ngebayangin gini? Seharian kita nih berpuasa, nahan haus, lapar, nahan lisan, nahan pandangan. Kita melakukan kewajiban seharian, bahkan berbuka pun dengan yang kesunahan, tapi di sisi yang bersamaan kita berteman dengan setan. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Bahwa bersikap mubazir itu adalah temannya setan. Coba kita nih ngarepin dapat pahala, dapat takwa, tapi ternyata ketika berbuka kita malah berteman dengan setan. Gitu, Bu, ya. Jadi qanaah itu merasa cukup atas pemberian Allah, termasuk saat kita sahur. Sahur juga gitu, Bu. Sahur itu ngajarin kita untuk qanaah. Jangan angkat tangan di sini. Ada yang sahurnya 1 bakul? Gak ada, separuhnya aja. Ya Allah, separuh bakul, ya. Sedikit aja, Bu, saya yakin. Kalau perlu nggak sahur, kita nggak sahur, Bu, ya. Sekiranya kita ini nggak ngerti bahwa sahur itu ngejar berkah, kita nggak mau juga sahur sebenarnya, atau sahur ini sedikit aja, karena memang qanaah itu diajari nih, Bu. Kalau misalnya kita nih pas lagi sahur ternyata kesiangan, nggak usah ribut. Misalnya waktunya tinggal 10 menit lagi menjelang azan, nggak usah ribut pokoknya. Ya, jadi pas lagi bangun, ya Allah tinggal 10 menit lagi menuju azan. Mau masak apa, Bu? 10 menit. Mie gelas nggak ada ya, kalau mie gelas nggak ada ya, mie gelas nggak ada. Udah kita coret dulu ini ya. Pokoknya sebelum masuk ke puasa nggak boleh makan mie ya. Ternyata pas dibuka kulkas nggak ada yang bisa dimasak. Kalaupun masak harus lama. Menyisakan spaghetti. Terus spaghetti, Bu, gimana? Spaghetti gampang aja, siram air panas, itu mie gelas, Bu, ya, itu mie gelas. Spaghetti itu direbus aja 10 menit ya. Baru ngerebusnya aja sudah 10 menit. Nekat, Bu. Akhirnya dimasak 3 menit diangkat. Udah bisa ngebayangin alotnya kayak apa? Dikasih topping sedikit, ayo nah cepet-cepet kita makan. Nah, masalahnya di Jabalus Salam sudah ada yang azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, masalahnya posisi spaghetti tadi separuh di dalam, separuh di luar. Diapain? Ayo. Diapain? Ditarik. Batal dalam kajian fikih, itu dianggap muntah dengan sengaja. Ditelan, batal, udah azan. Apa iya kita biarin sampai maghrib? Bu, pengajian hari ini langsung dikirim fotonya. Lagi keselak spaghetti gitu ya. Kita biarin sampai maghrib. Jam 9 juga copot itu spaghetti kena air ludah. Nah, gimana, Bu? Ayo, PR di akhir ya, nanti kita jawab ya, di akhir. Dan kadang pulang pokoknya ya. Nah, jamaah sekalian dari rahmatillah Allah Subhanahu wa taala, kalau bangun ternyata jangankan 10 menit, 5 menit lagi kita bangun, gak usah nyalain siapa-siapa. Ini sih gara-gara si ayah nih, ini gara-gara alarm gak bunyi. Bukan alarmnya gak bunyi, cuman ngoroknya terlalu nyaring. Jadi suara ngorok antara suara ngorok dengan suara alarm itu saru jadinya. Mau bangun tapi ini kayak ngorok, tapi dibilang ngorok kayak alarm gitu ya. Nah, jadi gue gak usah nyalin siapa-siapa. Udah katakan qadarullah wa masya'a fa'alah. Dah, tinggal bangun. Maka sering saya sampaikan, kalau pas Ramadan kayak gini, udah paling benar sudah ibu nyiapin kurma di rumah. Bukan saya jualan kurma, saya belum jualan kurma. Tahun depan saya pikirkan lah ya pokoknya. Siapin kurma. Kenapa? Nanti kalau pas bangun ternyata sisa 5 menit, gak usah banyak gaya, makan aja beberapa butir kurma. Karena Nabi menyampaikan, tasahharu fa inna fis suhuri barokah. Santap sahurlah kalian, karena dalam santap sahur itu ada keberkahan. Bukan ngejar kenyangnya, tapi ngejar berkah. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi menyampaikan, santap sahurlah kalian meskipun dengan beberapa teguk air.
Gitu. Bangun nih tinggal di sisa 5 menit. Bangun, siapin kurma, bangunin anak-anak, bangunkan suaminya, udah bismillah kita makan sahur. Kita memang kesiangan, maafin bunda ya. Makan kurma, beberapa butir kurma dalam bilangan ganjil, 33 biji misalnya. Masa ya enggak kenyang sampai maghrib, Bu. Ya. Atau misalnya mau kayak Asmaul Husna 99 biji misalnya ya. Masa iya masih kurang ya. Masa iya masih kurang. Pokoknya nggak usah bingung, Bu. Siapin kurma, makan dalam bilangan ganjil. Terserah ibu mau 33, 99 terserah. Mau 101 juga boleh ya. Kalau mau ya, kalau mau. Itulah qanaah, Bu. Nah, ciri orang yang qanaah itu hatinya merasa cukup, maka nggak ada hutangnya atau nggak banyak hutangnya. Kalau selama dia tidak punya qanaah, maka semangat untuk memenuhi semua keinginan itu akan terus ada. Ya, akan terus ada. Nih saya kasih contoh gambaran qanaah itu. Apa yang mendorong orang itu buka usaha sampai banyak? Itu bukan kalau misalnya dia niatannya nggak baik, Bu, niatannya pengen apa? Memperbanyak kekayaan. Tapi kalau niatannya baik, saya pengen membuka banyak lapangan pekerjaan. Itu tolong dibedakan dari niatannya, Bu. Jadi apakah boleh saya ini membuka banyak usaha? Tergantung niatannya. Niatannya baik, membuka banyak lapangan pekerjaan, itu keren banget. Tapi kalau niatannya untuk biar hartanya lebih banyak, ini agak bermasalah. Saya punya dialog sederhana dengan istri itu. Istri bilang kayak gini, di tempatnya itu dulu itu ada satu kios, kecil aja kiosnya, Bu, tapi ramenya minta ampun. Kalau namanya kios pinggir-pinggir jalan tuh, Bu, yang dekat-dekat pasar, itu saingannya bukan gak ada saingan, banyak saingannya, Bu. Harga yang yang paling murah juga ada sebenarnya, tapi kios ini yang paling rame. Ibu tahu kenapa kiosnya itu rame? Bukan datang ke pesugihan, tolong ya. Karena anak-anaknya masih pada sekolah. Seiring berjalannya waktu, anak-anaknya sudah mulai ada yang kuliah, ada yang bekerja, ada yang nikah. Kios itu sepi. Coba. Ini bukan lantaran para pelanggannya udah nggak nyaman di situ. Orang toh juga kiosnya masih tetap gitu-gitu aja. Toh juga yang dijual juga sama-sama masih itu aja. Tapi yang membuat kita harus sadar itu adalah Allah itu ketika memberikan rezeki kepada kita itu sesuai dengan takarannya. Kita masih jaya-jayanya dulu, ya, masih jaya-jayanya suami, mungkin pas masih jaya-jayanya, karena memang anak kita lagi sekolah. Sekarang anak kita sudah lulus, sudah bisa jemput rezekinya sendiri, penghasilan kita pun kurang, ada yang mungkin sudah pensiun. Memang kabarnya kayak gitu, jangan mikir gini, nanti kalau ayah pensiun gimana? Ya, mana sih ada? Nggak usah mikirin itu, jalanin aja kehidupannya, karena rezeki itu sudah Allah yang nakar. Buktinya tadi di contoh sederhana, kemarin abis ngisi di salah satu majelis taklim, ibunya bilang, Ustaz, saya itu toko saya, baju saya itu gede, Ustaz, Balikpapan, jaya betul waktu anak saya masih sekolah itu, Ustaz. Dan terakhir ketika anak saya masih kuliah itu, toko baju saya itu paling ramai Balikpapan. Masya Allah, disebutin tuh mereknya. Ya Allah, saya kenal dengan toko baju itu. Iya Ustaz, ramai waktu itu. Sekarang udah turun Ustaz, karena anak-anak sudah pada kerja, ada sebagian yang kuliah di luar dan ya Allah. Jadi apa yang harus kita takutkan sebenarnya? Cuman kita yang kurang qanaah, kurang merasa cukup atas pemberian Allah. Kita nabung biar banyak, biar anak kita kebagian. Gak usah pakai nabung banyak juga anak tetap akan kebagian. Karena anak yang lahir itu datang lahir dengan membawa catatan rezekinya masing-masing. Cuman gak ada qanaah, makanya bawaannya takut aja. Dan orang yang gak pernah qanaah itu bawaannya gelisah, Bu. Bawaannya gelisah, ngelihat orang lain punya sesuatu gelisah, ngelihat tetangganya misalnya tidak ada orang nih, padahal rumah ini baru lunas, Bu. Baru lunas, tetangganya bikin kanopi, ngerengek, ayah enak kayaknya kalau rumah ada kanopinya, bisa ngeteh kita depan rumah sore-sore. Iya, tapi kan kita baru lunas, gak apa-apa kan bisa pinjam akhirnya. Terus tetangganya sudah bikin kanopi, bikin garasi mobil, ikut-ikutan bikin garasi mobil, padahal belum ada mobilnya. Ya, pokoknya bikin aja dulu garasi ayah biar cantik rumahnya. Udah nih garasi dibikin, tetangganya bikin kolam renang. Coba ayah, pokoknya bunda nih janji abis ini gak minta lain-lain. Kenapa? Pengen bikin kolam renang. Tapi kan bunda gak bisa berenang, biarin aja. Pokoknya kasih bebek atau apalah di situ. Pokoknya biar sama kayak tetangga sebelah tuh. Orang yang gak pernah merasa cukup itu akan terdorong untuk terus aja ngambil sesuatu yang padahal bukan kebutuhannya. Karena ingat catatan rezeki itu adalah kalau digunakan untuk memenuhi kebutuhan pasti cukup. Kalau digunakan untuk memenuhi semua keinginan tidak akan pernah
secukupnya. Gitu Bu. Sama saat kita berbuka dan saat kita santap sahur, sedikit cukup insya Allah. Nah jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, satu lagi contohnya, ada suami istri itu datang ke rumah. Si istri ini udah nggak bisa ngomong, nangis aja dari awal sampai akhir. Ustaz, saya nggak bisa cerita, biar suami aja cerita, nangis. Nah bawa anaknya, 3 anaknya. Nah si ayahnya bilangin, Ustaz, boleh nggak sih kami itu berhenti berdoa? Kenapa sih Pak? Sekelahi kan sama istri? Saya bilang, enggak Ustaz, saya tuh ngerasa doa saya tuh nggak dikabulin sama Allah. Maksudnya saya dari belum punya anak Ustaz, belum punya anak, minta sama Allah itu supaya punya rumah. Tapi sampai anak 3 sampai sekarang masih ngontrak. Saya tuh pengen juga Ustaz punya rumah, bla bla, panjang betul dia cerita gitu. Boleh nggak sih kita berhenti, pengen punya rumah gitu? Saya bilang, Pak, Allah itu adil dalam memberikan kebahagiaan. Allah itu adil. Contohnya Ustaz, contohnya gini. Rumah, ini pernah saya ceritain di sini Bu ya. Rumah bahasa Arabnya baitun. Apa rumah bahasa Arabnya? Nah itu pintar. Gitu Bu, harus pintar memangnya, cakep ya. Baitun itu bahasa Arab. Artinya rumah. Fisiknya nih yang kayak gini, yang ada jendela, ada pintu, ada atapnya, ada kipasnya, itu namanya baitun Bu. Bentuk fisiknya. Nah sedangkan tempat tinggal dalam bahasa Arab itu bukan baitun. Tempat tinggal dalam bahasa Arab itu maskanatun. Apa Bu? Maskanatun. Apa maskana? Dari kata sakana yaskunu, artinya tenang, adem, tentrem, ayem. Itu artinya. Jadi maskana itu tempat tinggal yang di dalamnya penuh dengan ketenangan, ketentraman, adem, ayem. Itu rumah. Boleh jadi ada orang baru punya rumah tapi nggak punya tempat tinggal. Ada nggak? Ada. Saya pernah datang ke salah satu jamaah karena diminta didoakan gitu kan, datang terus kemudian ngobrol-ngobrol, saya izin ke toilet. Udah kebelet banget Bu, pengen ke toilet. Di toiletnya Bu, ya Allah ada AC-nya. Di toiletnya ada AC-nya. Otak bisnisnya langsung jalan. Ya Allah, kalau dikasih sekat sedikit, dikasih kasur, jadi satu kosan. Saya bilang, iya, ada AC-nya. Kayak ngebayangin ini gimana konsepnya Bu ya. Mungkin gabut, ngapa ngabisin duit tuh kayak mana gitu ya. Terus saya bilang, sudah selesai, saya bilang, Pak, kenapa rumahnya dijual? Kenapa rumahnya dijual? Pisah Ustaz saya dengan istri. Oh, paham. Saya nggak nanya, dia cerita gitu ya. Ustaz, ribut aja hari-hari dengan pasangan itu. Pokoknya saya dengan itu nggak pernah ada hari adem tuh, nggak ada. Hari-hari kelahi aja Ustaz. Nah saya tanya nih, kalau mertua ada aja sering kesini Pak. Jangankan mertua Ustaz, orang tua saya nggak betah nginep di rumah ini. Coba bayangin, orang tuanya nggak betah nginep di rumahnya. Saya ngebayangin Bu, kita nih sebagai orang tua, mau anak model kayak mana, kita betah-betahin tinggal di situ Ibu ya. Palingan nginep di situ sehari 2 malam tuh oke lah ya. Sama sekali nggak mau nginep di rumah. Kenapa hari-hari kami ribut aja Ustaz, kami pisah. Nah saya bilang, jangan-jangan Bapak ini baru punya rumah, belum punya tempat tinggal. Buktinya dijual. Rumah segede itu, semewah itu, tetap juga Bu, kalau Allah tidak titipkan ketenangan, itu orang ini baru punya rumah, belum punya tempat tinggal. Nah saya bilang ke bapaknya, nih Bapak udah mampir nih ke rumah saya, ini ruang tamunya gimana? Enak Ustadz, agak luas. Ini baru ruang tamu. Saya bilang, oh gaya Bu ya. Ada ruang keluarga 2 kali lipat lebih luas dari ini. Saya bilang di belakang, Masya Allah, kamarnya 3 loh Pak. Di belakang itu juga ada kamar mandinya, terus di belakang ada dapurnya tersendiri, di belakang masih ada lahannya 3 kali 6. Bapak tahu rumah siapa ini? Rumah Ustaz? Bukan, ini kontrakan juga. Saya bilang, ya, kontrakan juga. Karena juga saya masih ngontrak Pak. Oh iya Ustaz, iya. Nah jangan-jangan, maka pesan ini masuk. Jangan-jangan bukan rumahnya yang sempit, tapi hati yang kurang lapang. Gitu. Jadi kalau diantara para bunda siapa tahu yang ngerasa rumahnya kecil lah, masih ngontrak lah, tapi kalau bunda nyaman tinggal di situ, Allah ngasih bunda maskanah, tempat tinggal, bukan lagi rumah tapi tempat tinggal. Dan minta kepada Allah tuh kalau bunda sudah punya rumah nih sekarang, ya Allah, alhamdulillah atas rumah yang kau titipkan, maka tinggal dititipkan di dalamnya maskanah, ketenangan. Makanya kalau kita datang ke orang yang lagi hajatan, kita bilang mudah-mudahan jadi keluarga yang sakinah. Gak mungkin mudah-mudahan jadi keluarga yang punya rumah mawadah warohmah, gak mungkin Bu ya. Pasti yang pertama sakinah. Nah gitu gambarannya Bu. Nah jemaah sekalian,
Ini berkenaan dengan qanaah, merasa cukup. Pokoknya apapun yang sudah sampai kepada kita itu pasti cukup. Cuman nafsu kita yang nggak pernah ngerasa cukup. Ini yang kedua. Yang ketiga, jemaah sekalian, apa yang ketiga? Wawunya adalah wara'. Wara' itu bersikap hati-hati. Ya, bersikap hati-hati. Maksudnya gimana Ustadz bersikap hati-hati? Ya, maksudnya gini Bunda. Di bulan Ramadan Allah itu kondisikan kita jadi orang baik semua. Serius nih Bu. Pokoknya kalau ada orang gak terdorong jadi orang baik selama Ramadan, rugi memang. Ramadan itu mau gak mau membuat kita jadi orang-orang yang baik. Di luar Ramadan Bu. Ini bukan di sini Bu ya, bukan perumahan BDS 1, bukan. Ada perumahan agak dekat-dekat kuburan situ ya. Ada, bukan BDS 1 tapi bukan. Di itu seberangnya BDS 2 kalau nggak salah perumahan itu ya. Di seberangnya BDS 2. Itu kalau bukan di si Ibu suka tersinggung, bukan di sini kan saya bilang depan BDS 2 kan banyak, bisa jadi BDS 3, bisa jadi Prona ya Bu ya. Baik, bisa jadi Poka ya. Ini contohnya. Di perumahan itu ibu-ibunya pakai jilbab itu kalau pas lagi kondangan. Kalau pas lagi kondangan kan di sini kan enggak. Pokoknya kalau saya masuk BDS 1 kayak masuk Madinah. Lebar-lebar jilbabnya itu ya. Pokoknya Masya Allah kalau masuk ke BDS 1 kayak berasa umroh aja bawahnya sudah ya. Nah jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di luar dari Ramadan, nih ibu ini biasanya pakai jilbab kalau pas lagi kondangan. Pas lagi kondangan baru pakai jilbab. Tapi kalau pas masuk Ramadan, Masya Allah, tidurnya aja pakai mukena. Tidurnya pakai mukena. Kebayang nggak Bu? Saking ketiduran, saking solehahnya Bu. Di luar Ramadan itu jangankan pakai mukena Ustadz, pakai jilbab aja nunggu kondangan. Kondangan. Bukan BDS 1 kan? Bukan. BDS sana jauhan dikit ya. 4 ya. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, di Ramadan kita ini Bu, kita dididik sama Allah untuk dikondisikan jadi orang-orang yang baik. Kalau pas di luar Ramadan Bu, ya Allah, kalau belum gibah itu bibir kayak kebas. Ya. Bukan BDS 1. Kan ada ibu-ibu di tempat lain kan ada juga Ibu ya. Pokoknya kalau nggak gibah itu Ustadz bibir tuh kayak gebas betul. Bahkan kita nge-share di grup, adakah majelis gibah hari ini? Waduh ya. Di mana Po gitu. Nyaring betul kalau kita nyari-nyari tempat gibah, tapi masuk ke Ramadan Masya Allah, jangankan nyari, dihadapkan di depannya dia majelis gibah aja dia nggak mau ikut. Pok sini seru banget tahu yang kemarin. Sudah tahu. Astagfirullahaladzim. Sudah kita lagi puasa kan bisa pas taraweh. Disangkanya kalau gibah siang itu dosanya 100% nih. Kalau udah batal tuh nanti puasanya 30 gitu ya dosanya ya. Ini mabok diskon memang ya. Gak gitu Bu konsepnya. Ibu mau gibah pagi siang sore mau habis subuh juga sama aja ya. Tapi kan orang tuh hati-hati Bu. Dia takut kalau pahala puasanya itu jadi batal. Paling tidak nih pas lagi puasa itu orang dididik sama Allah jadi orang yang baik gitu. Sama kayak orang yang kasus 3 tahun yang lalu tuh yang ada pencurian kotak amal di masjid itu Bu ya. Ada masjid itu lagi ngadain buka bersama besar. Kalau kan hari-hari kan buka bersama di sini. Tapi kan kalau buka besar kan belum tentu Bu ya tiap hari. Kan paling seminggu sekali yang ada nasinya gitu ya. Rame orang nih Bu yang datang. Nah pas selesai nih azan kan makanya itu biasanya habis sholat maghrib. Ini buka biasa dulu. Nah ada orang wudu. Nah pas lagi wudu ngelihat ada orang masuk kamar mandi bawa kotak amal. Dibilangin ke pengurus, datang pengurusnya, digedor pintunya. Pas dibuka betul memang ada orang di dalamnya dan di dalamnya ada kotak infak yang sudah kebuka. Ditanya sama pengurusnya, kok kamu nekat sih nyuri-nyuri kayak gini? Ini loh rame orang, kenapa nggak siang? Nah, dikasih inspirasi gitu ya. Bener nggak Bu? Ini lagi buka bersama nih, banyak orang. Dia nekat nyuri kan nekat namanya. Ini kan lagi rame gitu. Kenapa nggak nunggu siang? Dia bilang Pak, enggak Pak, kalau siang saya puasa katanya. Coba, kalau siang dia puasa. Lah itu masuk berita loh Bu. Jadi waktu saya baca berita itu, ya Allah, betul ternyata puasa itu mendidik orang untuk hati-hati. Dia tahu kalau dia mencuri siang-siang bisa batal pahala puasanya. Dia pikir kalau habis berbuka itu selesai sudah bisa melakukan dosa. Sama kayak ibu-ibu yang gibah digeser ke waktu tarawih tadi itu, Bu ya, sama aja sebenarnya ya, sama. Tapi paling tidak kita paham bahwa itu nggak boleh gitu loh. Walaupun pas cuman lagi puasa. Contoh lain misalnya hati-hati itu. Kita pas lagi mau berbuka puasa, jadwal imsakiyah Kota Balikpapan, waktu berbuka 6.31.
Lihat jam 6.31, ngelihat HP udah 6.31. Bahkan aplikasi azan yang ada di HP udah bunyi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pertanyaan saya, kalau ibu lagi buka di rumah, berani langsung minum? Enggak. Pokoknya Ustaz, kalau belum kakek tua itu azan di masjid, gak bakal memang sentuh itu minuman. Ya. Kita lebih percaya kakek-kakek yang azan di masjid dibanding dengan jadwal imsakiyah yang ada di HP. Benar nggak Bu? Kenapa? Kenapa nggak ibu berani langsung minum? Hati-hati. Takut batal. Padahal nih Bun, padahal jadwal imsakiyah itu sudah disusun sedemikian rupa, dilebihkan waktunya semenit. Untuk jaga-jaga supaya tidak orang terus langsung buka gitu. Baik, paling itu ada persiapan dulu. Ya paling nggak ada waktu jeda supaya orang tidak jatuh ke dalam batal. Nah jamaah sekalian dari Allah, kita lebih percaya kakek-kakek yang azan di masjid dibanding azan HP yang sudah memang waktunya 6.31. Namanya kakek-kakek kalau azan banyak dramanya. Belum batuknya, belum nyetel ampli, belum keplesetnya, ya. Belum lagi buka dulu dia ngunyahnya aja lama betul. Pokoknya Ustaz kita rela 3 menit tungguin azan gitu ya, biarin aja, penting udah azan nyata di masjid baru kami berbuka. Itu sebagai bentuk hati-hati namanya. Padahal ini gorengan, kurma, air itu halal nggak Bu? Apa kesimpulannya Bu? Sekalipun yang halal, kalau hati kita merasa ragu, nggak berani kita ambil, apalagi yang haram. Gitu pelajarannya. Nah ini saya pesankan betul buat ibu-ibu nih, kan menjelang sudah mau 20 hari kedua Bu ya. Udah ada perasaan bahagia, ntar lagi kita makan ketupat ya Bu ya. Ada open house? Iya, pokoknya kalau nggak ngundang tega. Saya tandain ibu BDS 1 ini ya. Kalau nggak diundang saya nanti open house. Saya pensiun dari dunia kajian ya, biarin. Saya pensiun dini namanya. Nah jamaah sekalian dirahmati Allah. Nah pas lagi hari-hari ini udah mulai mendekati lebaran, sudah mulai ayo Bun baju kapal buat lebarannya. Iya, udah mulai nih Bu. Tolong Bu ya, tolong. Kalau nawar jangan terlalu sadis. Gak boleh Bu nawar terlalu sadis. Mungkin kita ini gak jatuh ke dalam yang haram. Tidak makan yang haram, tidak minum yang haram, tidak pakai pakaian yang haram, tapi boleh jadi kita memakan, meminum dan memakai baju yang syubhat. Di-share nih, terus sudah bagus bajunya Bu, 500.000 untuk 3 pieces. Untuk bunda, untuk ayah, untuk anak 1 orang, untuk ukuran bisa custom. Ya Allah, 500.000 ditawar, nggak bisa kan 3,5. Allah, 3 pieces 500.000 itu murah atau mahal Bu? Murah Bu, dibanding ibu beli tuh ada yang di baliho gede-gede tuh biasa ini yang seperti sini saya ulang, apa mereknya? Sisanya ya, sisanya. Ibu kemarin tahu yang baju yang terbaru yang agak-agak warnanya warna toska yang mirip-mirip jilbab gini nih, kan saya ngisi soft launchingnya kemarin. Ini bukan sombong ya, bukan. Cuma pengen ngasih tahu betapa kagetnya saya dengan harganya, gitu aja ya. Udah deh ngisi, saya sampaikan tentang keutamaan wanita muslimah berhijab, pakai baju yang longgar dan seterusnya. Panjang betul saya cerita. Turun, saya pegang bajunya. Dalam hati saya bisa dibungkus buat istri nih. Saya bilang nih, berapa nih Mbak? 3,5. Oh 350. Enggak, saya 3.500.000. Untung saya nggak bilang gini pas dia bilang 3,5 bungkus. Waduh ya, nombok saya Bu ya, 3,5 Bu. Ya Allah, saya bilang pas dia bilang 3,5 juta langsung geser. Kalau ini berapa? Gila berapa? Oh 700 juga masih Bu. 700, 500, 300 ya Allah. Nah jemaah sekalian, itu untuk 1 baju. Jadi kalau ditawarin misalnya 1 set itu 500.000, nggak usah nawar terlalu sadis. Itu sudah murah itu Bu. Nah tinggal bilang misalnya berapa pasnya itu boleh. Tapi kalau ibu ujuk-ujuk langsung 3,5, sedangkan itu baju itu 3 biji 3 pieces, nah terus orangnya bilang, udahlah Pok, kita kan tetangga udah lama nih, daripada kita ribut udah ambil aja sudah modalnya. Ya Allah, udah ngalah betul nih tetangga. Harga modalnya berapa? 4,5. Sama sekali kita nggak mikirin perasaannya. Pokoknya udah turun 50 kita bayar 450. Itu padahal orangnya bukan jual modal, jual rugi Bu. Dia untuk berhubungan dengan supplier itu butuh kuota nggak Bu? Butuh waktu nggak?
butuh, bahkan nggak jadi pengajian. Bu, pengajian enggak, ini barang saya lagi OTW. Ya Allah, nggak jadi, dia pergi jalan gara-gara nungguin barang itu datang. Dan kita dengan bangganya tuh, ayah harusnya 500, bunda tawar 4,5, mau dia. Buat kita tuh kebahagiaan, buat orang lain belum tentu. Nah ini kalau orang itu kayak ngerasa kurang-kurang nyaman, itu baju syubhat jadinya. Baju itu syubhat. Nah Ustaz, kan cuma syubhat kan, yang penting kan halal. Dibilangin orang syubhat itu antara halal dan haram. Emang apa sih masalahnya Ustaz pakai baju-baju syubhat? Baju syubhat itu susah diajak melakukan kebaikannya. Tolong dicatat betul-betul. Baju yang syubhat dipakai untuk melakukan ketaatannya itu susah. Dibawa sholat gak bisa khusyuk, dibawa pengajian gak bisa masuk. Sekalipun ikut pengajian yang lain doanya Robbi zidni ilma, dia pas duduk langsung bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Coba salah doa ya, dibawa ngaji mudah nguap, dibawa dengerin Quran kesurupan ya. Pokoknya susah betul diajak melakukan kebaikannya itu baju yang syubhat. Jadi kalau ibu di sini pas pengajian pada tidur, tuh ibu seuzon ya, ibu kan saya belum ngelanjutin, ibu seuzon dengan saya. Bisa jadi ibu memang lagi ngantuk, bukan bajunya syubhat. Si ibu suka seuzon, ibu kalau ngomong suka bener ya. Nah jamaah sekalian dari rahmatillah Allah, pokoknya susah betul diajak melakukan kebaikannya, itu baju yang syubhat, apalagi yang haram. Sampai dia bilang kayak gini, Bu, demi Allah tuh aku nggak ridho loh Bu sebenarnya. Udah bilang demi Allah, dia tambah nggak ridho, Bu. Terus kita bilang terserah mau ridho mau enggak, yang penting dapat pas setengah katanya. Dia sempat bilang nggak ridho. Baju ini bukan cuman jadi syubhat, tapi jadi haram. Baju yang haram kita bawa doa di depan Masjidil Haram, mudah ya, di depan mulut, ya Allah, hambamu datang dengan membawa dosa. Kata malaikat Israel, ku cabut aja, kayak ini orang nyawanya kan ya. Ya Allah, nangis-nangis depan Ka'bah, baju nawar nggak karu-karuan Bu ya. Orang temennya yang bilang aku nggak ridho loh sebenarnya, nggak urus, yang penting aku bisa umroh katanya. Nggak gitu konsepnya. Baju yang haram itu membuat seseorang itu terhalang dari pengabulan doa, nggak main-main. Jadi masalah kita itu bukan masalah nggak mampunya, kadang kita ini kurang qanaah dengan rezeki. Ya kurang qanaah, karena kurang qanaah bawaannya takut. Masa sih 500, kan bisa aja kita tawar, kan sisanya bisa bikin apa, bikin kaya emang sisanya, kan enggak juga. Harusnya gini Bu, kalau mau nawar boleh nggak Bu? Boleh, bilang yang elegan. Berapa harganya Po? Itu yang sudah di share di grup itu loh, 500. Berapa pasnya? Ku kasih 48, sudah tetangga kita nih 48. Deal. Dah. Udah sampai bajunya, kita lihat cocok sudah nih, kita transfer tetap 500. Dibilang nih sama yang jualan, "Pok, lebih kah uangnya 20?" Memang sengaja aku lebihin. Ibu percaya sama saya. Belum pernah rasa-rasanya, ini tahadus bin nikmah ya, ketika saya memberikan lebihan dari atas transaksi itu, jawabannya cuma terima kasih. Itu saya belum pernah menemukan. Hampir semua yang kita lebihin tuh ya, yang kita lebihin aja, bukan saya, yang kita lebihin pembayarannya. Panjang nggak Bu doanya? Panjang Bu doanya. Masya Allah Bu Haji, mudah-mudahan panjang umur, sehat-sehat badan, murah rezeki. Panjang betul doanya. Dibanding kayak tadi, aku tuh nggak ridho loh sebenarnya, nggak urus. Ya pokoknya yang penting aku bisa umroh. Nah, walaupun dia depan multazam, dia doa angkat tangan nangis-nangis, kalau dia pakai baju dari baju yang haram, karena yang penjual tadi sempat bilang nggak ridho, apa kata Nabi? Fa anna yustajabalahu. Kalau begitu keadaannya mustahil Allah akan mengabulkan doanya. Gitu Bunda ya. Jadi kalau tawar baju yang elegan. Tapi saya yakin ibu-ibu BDS 1 ini Masya Allah, kalau nawar baju itu biasanya agak lebih. Berapa nih Po? 500 loh. Gak bisa 1 juta kan? 2 paket. Dikirain ya mau kasih lebihannya 2 paket. Tapi saya kira ibu-ibu di sini tuh gitu Bu gambarannya. Berapa nih Bu? 4,5, nanggung amat. 500 aja aku bayar ya. Masya Allah. Makanya seneng betul ibu BD1 ya, Masya Allah. Bahagia ya tinggal di sini tuh ya. Semuanya bahagia insya Allah ya. Ini yang ketiga. 3 itu sifat hati-hati. Kita berhati-hati dari makanan, minuman, pakaian, dari sikap yang tidak diinginkan. Karena boleh jadi kita puasa tapi nggak dapat apa-apa kecuali cuma dapat haus dan lapar. Yang keempat atau yang terakhir. Ya-nya apa? Yakinun, yakin. Ya-nya adalah yakin. Ya-nya apa? Iya, ya, ya-nya yakin.
Yakin atas apa? Atas semua ketentuan Allah itu pasti ada kebaikannya. Saya ulangi sekali lagi, yakin terhadap apa? Semua keputusan Allah itu pasti ada kebaikannya. Saya nggak bilang pasti baik, Bu ya, tapi pasti ada kebaikannya. Ya. Kalau saya bilang pasti baik, mana ada Ustaz? Kan gitu Bu ya, mana ada Ustaz? Saya 10 tahun doa juga nggak dikabulin. Saya loh minta tuh pindah dari sini Ustaz. Pengen udah nggak betah, sudah di BDS 1. Mau kemana? Mau ke Grand City. Wih, Pujungan ya. Pujungan ya. Gak usah di Grand City Bu ya. Gak ada musolahnya, gak ada masjidnya ya, gak ada musolahnya, gak ada masjid, dan gak ada uangnya ya. Udah. Baik, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Tapi kalau memang ibu mampu silahkan aja. Silahkan, gak dilarang. Nah, saya ingin sampaikan jamaah sekalian, yang keempat ini adalah yakin terhadap semua ketentuan Allah itu pasti ada kebaikan, ada kebaikannya. Ibu tahu hukum kisos? Tahu kisos? Apa kisos itu, Bu? Kisos itu yang pedes-pedes itu, Bu. Oh, saus ya. Apa ya kisos itu apa, Bu? Kalau ada orang membunuh, dibunuh. Kalau ada orang motong nih tangan orang, maka dipotong. Kalau ada orang nih merampok kemudian mencungkil mata orang yang dirampok, dicungkil juga. Bukan dirampok balik, Bu ya, bukan ya. Ini dia merampok atau dirampok balik, bukan dirampok balik, Bu ya, tapi dicungkil matanya kalau dia memang melakukan kejahatan itu. Nah, itu kisos. Dulu saya ingat betul gitu ya. Saya ingat betul ketika dosen kami itu, saya ingat waktu semester 3 waktu itu di Brunei waktu itu. Dosen itu menyampaikan tentang masalah hikmah kisos. Panjang betul udah bercerita. Sampai kami itu terkagum-kagum dengan apa? Hukum kisos itu sekeren itu. Kisos itu sebagus itu. Ada orang Indonesia, orang liberal. Dia mengatakan gini, kisos itu nggak berlaku. Kisos itu nggak relevan. Kisos itu udah usang, hukum yang udah nggak usah diterapin. Kenapa? Kan waktu itu ada kasus pembunuhan, Bu. Ada kasus pembunuhan. Terus dia komentar, ngapain kita ngurusin orang yang mati? Kenapa kita nggak ngurusin orang yang masih hidup aja? Kita kasih kesempatan dia hidup lebih baik, kita kasih kesempatan dia bertobat, berubah diri. Kata dia nih, Bu. Dia nggak setuju dengan adanya kisos gitu, nggak setuju dengan adanya kisos. Padahal di Indonesia juga memang nggak ada kisos, Bu ya, nggak ada. Tapi dia memang pengen, namanya orang liberal, Bu. Pokoknya kalau ada hukum Islam tuh kayaknya alergi betul dia tuh ya, kayak masalah hijab. Yang penting kan hati dihijab. Percuma rasa-rasanya pakai hijab kalau hatinya busuk. Nah, itu kan digiring di situ, Bu. Makanya orang-orang yang kurang ilmu mengatakan, ya juga ya, ngapain kita berjilbab, mendingan kayak saya nggak berjilbab tapi hati saya tetap baik. Kalau kata Ustaz Agus apa kemarin? Pilih mana? Pilih jantung bocor, ginjal sehat, atau ginjal bocor, jantung yang sehat. Bukan pilihan. Nah, kalau kata Ustaz Agus gitu. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah, dia bilang pokoknya kisos tuh nggak usah diterapin lah. Tuh juga ngapain kita ngurusin orang yang udah mati, itu juga nggak bakal bisa hidup lagi. Oh, Al-Quran sudah menjawab itu, Bu. Al-Quran menyampaikan, wa fil qisasi hayati ya ulil albab. Di dalam kisos itu ada keberlangsungan kehidupan buat kalian, hai orang-orang yang mau berpikir. Ada keberlangsungan kehidupan. Maksudnya gimana, Ustaz? Gini, Bu. Kalau kita merasa kisos itu kejam, yang ngebunuh dibunuh, yang motong tangan dipotong juga tangannya, sekarang di Saudi yang masih memperlakukan hukum pancung bagi orang yang membunuh. Saya tanya ke kakak kelas itu, Kak, di sana itu berapa kasus orang itu kalau dalam 1 tahun dipancung gara-gara kasus pembunuhan? Dijawabnya gini, dalam 1 tahun itu belum tentu ada orang dipancung gara-gara kasus pembunuhan, karena memang kasus pembunuhannya gak ada. Tapi di Indonesia nih, kalau saya boleh tanya, ibu kalau pengen berita pembunuhan, ini pengen dengar berita pembunuhan, nunggu sebulan, nunggu seminggu, atau nunggu ganti hari? Hari-hari. Ya, yang sebelumnya ada aja kasus itu, Bu. Benar nggak, Bu? Hari-hari kita menemukan kasus pembunuhan itu kayak enteng betul orang itu ngebunuh. Ada yang dililit pakai kawat lah, ada yang ditikam dari belakang. Sekiranya hukum Kristus diberlakukan, orang tuh jadi mikir, kalau saya ngebunuh, dibunuh nanti. Coba sekarang tuh orang tuh bawa parang mana-mana. Yang terbaru tuh orang yang lagi antri skripsian tuh, Bu ya. Bukan di parang, dibacok pakai kampak. Otak saya tuh kayak nggak nyampe, kok bisa orang tuh sampai bawa kampak, bawa parang, bawa samurai. Itu kalau sekiranya dia tahu hukum Kristus sekejam itu, kalau dia sampai menyabet kepala orang sampai sobek, disabet palingnya sampai sobek dengan ukuran yang sama, gak ada urusan. Ya Allah.
Jadi orang tuh mudah betul melukai orang lain. Nah itu dalam kisos itu ternyata ada keberlangsungan kehidupan. Justru bukan kejamnya, tapi kisos itu menjamin kalian itu tidak tersakiti oleh orang lain. Siapa yang berani mukulin orang? Kalau ternyata hukumannya akan dipukulin balik. Umar bin Khattab pernah ditanya, Bu, ya Amirul Mukminin, wahai pemimpin kaum mukminin, apa yang kau lakukan ketika ada satu penduduk negeri mematikan atau membuat orang itu hilang nyawanya? Misalnya dari satu penduduk itu, satu RT lah Bu ya, ada satu tempat yang 10 orang tuh ngebunuh satu orang. Apa kata Umar bin Khattab? Kisos semuanya. 10-10-nya kubunuh. 10-10-nya. Kalau 20 orang, 20-20-nya kubunuh. Kalau satu kampung yang ngebunuh nih orang sampai mati ini keadaannya, apalagi dia seorang muslim misalnya, satu kampung dikisos. Saking berharganya nyawa itu. Gak ada alasan, aku cuma nyubit apanya? Ya, nyubit pipinya. Ya Allah, masih yang nyubit pipi sampai meninggal, Bu. Aku cuma meluk, bukan meluk, meeting namanya, Bu ya. Meeting. Wah, hati-hati, Bu. Jadi nyawa itu berharga. Makanya jamaah sekalian, dalam hukum kisos itu ada keberlangsungan kehidupan. Nah, Ustaz kok contohnya ekstrim ya? Ke kisos gini, Bu. Kewajiban puasa, kewajiban menegakkan hukum kisos, kewajiban untuk berperang, sama-sama redaksinya dalam Al-Quran. Sama, pakai kutiba. Kutiba alaikumul kisosu fil qatla, kutiba alaikumul qital, kutiba alaikumus siyam. Sama-sama diwajibkan dengan menggunakan kata kutiba. Bukan wajaba atau wujibah, tapi menggunakan kutiba. Diwajibkannya itu berat. Sekalipun berat, tapi ada kebaikan di dalamnya. Termasuk puasa yang kita jalani ini, pasti ada kebaikannya. Nah termasuk kalau kita sudah puasanya betul, puasanya itu benar-benar menjaga, penuh perhitungan, maka keluar dari Ramadan kita menjadi orang yang yakin bahwa apapun musibahnya, apapun ujiannya, apapun keadaannya, ini pasti ada kebaikannya. Puasa aja ada kebaikannya, perang juga ada kebaikannya, bahkan termasuk di dalamnya menegakkan hukum kisos juga ada kebaikannya. Nah mudah-mudahan kita semuanya jemaah sekalian termasuk orang-orang yang bertakwa, yang Allah hadiahkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Dan terakhir sebelum saya tutup, saya ingin menyampaikan ciri orang yang bertakwa itu. Ciri orang yang bertakwa itu bukan orang yang gak pernah berbuat dosa. Kita jangan ngebayangin nih, ini yang bertakwa tuh kalangannya ustadz, kiai, para habaib dan enggak gitu konsepnya. Orang bertakwa itu adalah orang yang ketika jatuh dia mau kembali, orang yang ketika dia salah dia segera memperbaiki, orang yang ketika berdosa segera mentaubati. Itu gambarannya. Sebagaimana tadi saya sampaikan dalam surah Ali Imran tadi, Bu ya. Itu ayat kita ayat 135 ya kalau nggak salah ya. Bentar. Ali Imran ayat 133 betul ya. Dan surah Ali Imran ayat 133. Perhatikan nih, orang yang bakal mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, dan itu adalah orang bertakwa. Siapa orang bertakwa itu? Nah, salah satu cirinya ada di sini. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum, dan bersegeralah kamu menuju ampunan Tuhanmu. Yang pertama itu ciri orang bertakwa betulan itu adalah orang yang bersegera ketika jatuh ke dalam kesalahan menuju ampunan Allah. Pokoknya orang bertakwa itu jangan digambarin yang lurus-lurus saja, Bu. Enggak. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang kalau jatuh bangkit lagi, jatuh lagi bangkit lagi, jatuh lagi bangkit lagi. Nah orang yang misalnya orang yang durhaka itu adalah orang yang sudah tahu jatuh, ya udah mandi sekalian. Itu nggak boleh. Karena kita ini adalah manusia yang berdiri di antara kutubnya malaikat yang flat dalam ketaatan dan kutubnya setan yang istiqomah dalam keburukan. Istiqomah, bayangin coba, setan aja istiqomah, Bu, dalam keburukan, masa kita nggak bisa istiqomah dalam kebaikan, Bu ya. Nah kita ini gitu-gitu aja, Bu, kadang taat kayak malaikat, kadang maksiat kayak setan aja minder ngeliat kita, Bu ya. Kita bilang kayak setan, kata setan aku aja minder ngeliat kelakuanmu itu. Nah ya, iya, seumur-umur, Bu, saya meruqyah itu belum pernah ketemu ada orang pas lagi diruqyah, saya ini lesbi, enggak ada. Saya ini gay, enggak ada. Yang gay lesbi itu orang-orang manusia aja, Bu. Setan aja minder. Kita ini setan, dia lebih setan dari kita, katanya gitu ya. Iya, gitu. Makanya kalau ada orang keluar dari Ramadan, dosa-dosa yang diampuni, jangan-jangan selama Ramadan ditemenin sama setan. Karena Nabi bersabda,
merugi orang itu, kata Nabi. Siapa wahai Rasul? Man adraka Ramadan falam yughfar lahu. Dia yang hidup bareng sama Ramadan, pas keluar dari Ramadan dosanya nggak sempat diampuni. Ini orang yang rugi. Dan Nabi mengingatkan, man lam yada' qaulaz zur, barang siapa yang berpuasa tapi tidak meninggalkan ucapan kotor, dusta, kalimat-kalimat yang buruk. Nah, falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Allah nggak peduli mau dia itu menahan makan, menahan minum, mau dia lapar, mau haus, aku nggak peduli, kata Allah. Selama dia puasanya sambil mulutnya itu tidak pernah berhenti dari mengatakan yang buruk-buruk. Makanya standar baik lisan itu cuma dua, berkata yang baik atau diam. Saya lihat wajah Bunda ini wajah-wajah soleha insya Allah. Pokoknya kalau masuk BDS tuh kayak masuk Madinah, mulutnya Bunda tuh nggak ada yang diem gini gitu, masya Allah, ya. Bukan zikir, ya. Gibah. Enggak lah Ustaz, kita loh ya pas Ramadan itu kita soleha ya, tapi pas tarawih, masya Allah, enggak Ustaz baca Quran ya, masya. Pokoknya gitu, ibu BD1 tuh pokoknya soleha semua insya Allah ya. Dan mudah-mudahan Allah menerima setiap kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan, dan mudah-mudahan Allah jumpakan kita kembali di bulan Syawal mungkinnya insya Allah. Baik, mungkin ini yang bisa disampaikan buat para bunda solihah semuanya. Kalau ada yang menanyakan dipersilahkan sampai jam 4 sore insya Allah ya, sampai menjelang berbuka puasa ya, insya Allah. Baik, nah, saya kembalikan dulu ke MC, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ibu yang ini saya dapat pertanyaan karena pengalaman dari teman saya. Selama puasa ini beliau merasa didatangi kayak arwah suaminya gitu. Apa benar dari pendapat kalau selama bulan puasa itu dari orang yang sudah meninggal datang ke dunia atau gimana, atau bertemu di alam ini bagaimana? Baik. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'd. Jamaah sekalian dirahmati dan cinta Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam Al-Qur'an sendiri Allah menjelaskan berkenaan dengan apa? Dimungkinkan bagi seseorang ya, dimungkinkan bagi seseorang itu untuk bertemu dengan orang yang sudah meninggal. Kapan? Di saat dia bermimpi. Baik, sebentar. Di dalam surah Az-Zumar ayat ke-42, ya, dalam surah Az-Zumar ayat ke-42, orang yang tidur itu berada dalam penjagaannya Allah. Makanya wajar Nabi mengajarkan satu doa, Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Dan bahkan ketika terbangun kita bilang apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Dan doa ini sering saya pakai untuk sebagai muqaddimah dalam pengajian. Ibu sering dengerin Bu ya, kalau saya buka muqaddimah pasti dengan ini. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita dari kematian sementara kita, dan kepadanya lah nanti kita akan dikembalikan. Kenapa saya sering menggunakan ayat ini? Sebagai wujud syukur saya bahwa Allah hari ini masih menghidupkan saya, dan mengajak para jamaah untuk bersyukur karena Allah masih menghidupkan kita di hari ini. Karena tidur itu adalah memang kematian sementara. Dan ketika orang tertidur itu memang ruhnya nggak ada di situ pun, dia nggak ada di situ dalam penjagaannya Allah. Itu gambarannya. Nah dalam penjagaannya Allah itu nanti ada yang dikembalikan dalam surah Az-Zumar ayat ke-42 tadi. Ketika orang itu akan bangun, maka ada sebagian yang dikembalikan, ada yang tidak dikembalikan. Nah, yang tidak dikembalikan ini ada orang yang memang tadi ketika tidur dalam keadaan hidup, ketika bangun sudah dalam keadaan meninggal. Dan yang kedua, orang yang tidak dikembalikan itu ada siapa? Ruh orang yang memang sudah meninggal. Makanya kalau Bunda bertemu dengan ibu Bunda yang sudah meninggal di alam tidurnya Bunda, di alam mimpi, maka memang dimungkinkan memang Bunda bertemu dengan ibunya. Memang dimungkinkan. Apalagi saya ingat betul waktu awal Umi meninggal itu yang 3 tahun yang lalu. Itu mimpi di beberapa hari kemudian, 5 hari kalau nggak salah itu mimpi. Redup betul lampu itu. Saya bilang ini, Mi, udah makan gak Mi?
Udah cukup aja, cuman lampunya kayak kurang terang kan ya. Lampunya kayak kurang terang. Bangun, oh ya Allah. Apa yang bisa menerangi orang dalam kuburnya? Doa. Terus Al-Qur'an, baca Quran. Gitu ya, baca Quran. Nah, ketemu lagi nih pas bangun tuh kumpul bareng dengan keluarga gitu kan, cerah betul wajahnya gitu. Nah, kalau kita bertemu dengan orang tua kita yang sudah meninggal dalam keadaan seperti itu dan tidak memberikan pesan-pesan yang aneh-aneh, itu memang dimungkinkan kita bertemu dengan siapa? Orang tua kita. Karena Allah sendiri yang menyampaikan dalam surah Az-Zumar ayat ke-42 tadi. Paham sih? Ya. Jadi memang dimungkinkan. Tapi kalau dia ngasih hal-hal yang misalnya nih, nak, tolonglah nak, potongkan kepala kambing dan pendam di belakang rumah kepalanya. Daripada ibu pendam kepalanya di belakang rumah, kirim ke rumah saya jadikan gulai, ya. Daripada ibu melakukan hal-hal yang model kayak gitu, nah itu biasanya setan. Itu siapa? Setan. Pokoknya kalau dia membentuk misalnya nenek kita, ibu kita, bapak kita yang sudah meninggal dan memberikan pesan yang aneh-aneh, bisa dipastikan itu siapa? Setan. Tapi kalau bertemu dalam keadaan cuman ketemu kadang salah yang pandang gitu, ngelihat dari jauh cuman dadah-dadah dan sebagainya, memang dimungkinkan Allah pertemukan kita dengan orang yang sudah meninggal. Selama apa tadi? Tidak memberikan pesan-pesan yang buruk aja pokoknya. Dibisikin, nah, kamu besok gak usah sholat, kamu sudah setara dengan para nabi. Waduh, ya. Ini kalau bisa kita ludahin memang tuh Bu. Cueh gitu ya. Pas bangun muka suami yang kita ludahin. Nah, dan kita mimpi ya, kalau kita lagi mimpi. Nah, itu gambarannya. Ya Bu ya, gitu ya. Jadi orang yang sudah meninggal masih dimungkinkan buat bertemu dengan orang yang masih hidup, ruhnya di alam ruh sesuai dengan firman Allah dalam surah Az-Zumar ayat ke-42 tadi. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi ibu-ibu yang mau bertanya? Kalau nggak ada kita buka dengan doa buka bersama ini ya. Ada kan nih? Ayo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan mengenai hukum kalau membunuh orang dibunuh juga. Bagaimana dengan misal orang itu membunuh orang, tapi misal kemana dirampok gitu, terus dia membela diri, terus apa dia harus dibunuh juga atau bagaimana? Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'd. Orang yang bahkan Nabi menyampaikan orang yang mati dalam keadaan membela kemuliaannya, kemuliaan keluarganya, hartanya, kalaupun dia terbunuh dia mati syahid. Tapi kan dia ngebunuh gitu kan. Jadi yang ngerampok itu yang kita bunuh kan ya, karena memang kita sedang menjaga diri. Ada dua nanti. Ada dua keadaannya. Kan membunuh itu ada yang amdin, memang sengaja membunuh, itu yang disebut sebagai pembunuhan berencana, yang memang sudah pasti hukumnya pancung. Udah pasti itu sudah dibunuh. Tapi ada yang nggak sengaja Bu, ada yang tidak sengaja, atau mithlu amdin yang mirip dengan tiga jadi ya. Yang sengaja pembunuhan berencana, yang kedua nggak sengaja, yang ketiga mirip kayak sengaja. Misalnya Bu, yang mirip sengaja nih, ini waktu kajian fikih itu dapat ini nih. Orang misalnya pakai tembakan burung, kan tahu ya yang senapan burung itu senapan angin, dibidik memang tuh burung, ngejerit orang di atas pohon ya. Kena burungnya memang gitu ya. Tapi tujuan dia memang burung. Paham? Ini jangan negatif dulu nih. Ini majelis yang mulia karena memang dicontohin sama dosen gitu waktu itu. Jadi ada orang yang memang mungkin lagi yang mengambil mangga lah atau ngambil buah-buahan. Nah di bawah itu dia ngincar burung. Ngincar burung. Kena burungnya orang. Terjatuh meninggal. Terjatuh kemudian meninggal. Ini sengaja, nggak sengaja atau mirip sengaja? Hah? Coba saya ulangi sekali lagi. Ini kalau keadaan model kayak gini di pengadilan, dia kasusnya itu membunuhnya sengaja, tidak sengaja, atau mirip sengaja. Mirip sengaja kategorinya, mirip sengaja. Nah, orang yang membunuh melakukan itu memang ada kemiripan nih, mirip sengaja nih, mirip sengaja. Itu masih ada diatnya, masih ada hukumannya. Ya sekalipun tidak dibunuh, ya, tidak dibunuh, dia harus mengganti beberapa. Ini ada pembayarannya lah Bu ya, yang senilai dengan itu. Gede memang bayarannya. Nah jamaah sekalian, tapi kalau kita dalam keadaan dirampok, tapi kita memang sudah siapkan memang, sudah nyiapin parang gitu ya, sengaja memang di kamar tuh sudah ada parang. Nah ini masuk kategori memang seperti sengaja, seperti sengaja.
Yang nggak sengaja itu, nah pas kita lagi ke dapur, misalnya nih, pas lagi kita ke dapur, nah rampok itu masuk ke dapur kita. Nah bersama dengan itu kita megang pisau nih, paham ya? Nah dia menyerang, kita tusuk, oh ketusuk memang. Nah itu baru namanya mempertahankan diri. Apakah dibunuh? Enggak. Di pengadilan tuh berat untuk kasus pembunuhan tuh. Berat. Dia akan dikulik betul gitu kan. Dia akan, karena kenapa? Karena akan menghilangkan nyawa masalahnya. Ini kan nyawa udah hilang nih. Akan menghilangkan nyawa itu berat. Makanya prosesnya panjang, Bu. Makanya kita temukan kasus pembunuhan itu sampai 3 tahun, 5 tahun. Walaupun ujungnya tetap dibunuh juga. Atau sampai ada yang kisah yang menarik, kita ada ketika seorang ibu yang kehilangan suaminya akan dibunuh, udah menjelang hari H nih, dia telepon ke mahkamah, saya maafkan dia, dapat kemaafan gitu. Akhirnya nggak jadi gitu kan, memang dia pikir setelah orangnya udah mau baik, memang orangnya mau tobat gitu, dan dia memberikan kemaafan buat orang yang bunuh, itu lain ceritanya. Jadi intinya kalau bunda sengaja naruh parang di rumah, di kamar, nanti harapannya kalau ada rampok masuk kita tusuk, itu nggak boleh. Yang boleh itu kita nyiapkan sesuatu yang tidak terlalu membahayakan, pukulan bisbol misalnya, Bu. Ya, pukulan apa? Bisbol. Paling memar, Bu, ya. Kalau kena kepala memang agak lain memang ya. Bisa memang lintas alam nih orang gitu ya. Tapi paling enggak mungkin kayu lah, kayu pukulan itu masih diperkenalan. Tapi kalau ibu memang sediakan parang di dalam kamar yang tujuannya, nah sengaja itu kenapa, Bu, ada parang di kamar? Sengaja Ustaz, kalau ada apa-apa bisa. Nah, itu memang nggak boleh. Yang boleh itu gini, misalnya nih, ibu pas lagi habis bersih-bersih kebun, terus lupa naruh di bawah kolong misalnya. Nah udah taruh bawah kolong, gak ada niatan apa-apa, ada rampok masuk, nah ibu keluarin itu lain ceritanya gitu, Bu ya, gambarannya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, satu lagi nggak ada? Oh ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ustaz, bapak saya kan sudah meninggal, ya. Terus kakak saya ini mungkin katanya orang tuh punya kalau sering dimasukin sama orang itu kan Ustaz. Ya. Nah terus itu bapak itu pernah masuk di ragamnya kakak. Terus dia itu berpesan, kalian itu anak-anakku tolong sholat itu jangan ditinggalkan. Masya Allah. Sama baca Al-Quran gitu. Terus kalau saya tuh anak-anaknya tuh, masa kita belum berpikir sini apakah kita harus percaya kalau Bapak itu ada ngomong seperti itu? Kalau Ustaz, orang tua aja ya, orang tua. Bismillah. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah mabad. Temanya apa? Pertanyaannya apa nih ya? Masya Allah. Baik, ini gara-gara nyinggung rukyah sih tadi ya. Gara-gara nyinggung jin di akhir-akhir jadi keingetnya masalah jinnya ya. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin sampaikan bahwa orang yang sudah meninggal tidak ada waktu buat keluyuran. Ya. Nah, satu dulu nih, ya, dia sudah berada di alam barzakh. Tahu barzakh? Itu nabu yang dalam surah Ar-Rahman, barzakhul la yabghiyan, ada satu dinding yang membuat laut tadi yang satu tawar yang satu asin itu tidak menyatu. Nah, barzakh itu artinya pemisah antara dunia dan akhirat. Jadi tengah-tengah, Bu. Dia bukan bagian dari dunia, bukan juga bagian akhirat. Dia pertengahan aja, ya, yang akan mengantarkan manusia kepada nanti ke akhirat. Jadi orang yang sudah meninggal itu tidak punya waktu untuk keliaran. Kita ngebayangin kita meninggal bisa nongkrong di mall, enak betul kita ya. Enggak gitu. Jadi dia berada di alam barzakh. Nah, sedangkan yang masuk ke tubuh keluarga kita itu bisa dipastikan jin. Bisa dipastikan jin. Tapi kan pesannya baik, Ustadz. Sebentar. Nyuruh sholat baik nggak, Bu? Baik. Nyuruh baca Quran? Pertanyaan saya, ketika keluarganya sholat dan membaca Al-Quran, buat siapa? Akhirnya ngikutin omongan jinnya, bukan niatnya karena Allah. Halus, Bu, jin itu. Ini udah dalam betul, Bu, masalah ruqyah ini ya. Saya ingin sampaikan betapa bahwa ya, masalah ini bahwa sekalipun dia menyampaikan yang baik-baik, itu awalnya aja, Bu. Kalau kita ikutin terus nih, ini disuruh sholat mau, disuruh baca Quran mau, nanti lama-lama nanti minta dipotongkan ayam, undanglah keluarga. Nah, nanti lama minta kambing, Bu. Nanti kalau sudah kelewat batas minta sapi, nanti ujung-ujungnya minta apa? Minta sapi. Jadi intinya yang masuk ke dalam tubuh saudara kita bukan orang tua kita, bukan orang tua kita. Gak usah didengerin, budak.
Tapi kan aku keluar, nggak ada urusan, keluar, ya keluar, bacain Quran. Kalau kamu nggak keluar, saya masuk, ya gitu ya. Saya masukin kamu nih ya, gitu. Jadi pokoknya itu yang masuk ke dalam tubuh kita itu bukan orang tua kita, karena ruh orang yang sudah meninggal itu tidak lagi diperkenankan untuk masuk ke jasadnya orang, dan memang nggak punya kemampuan untuk itu. Mereka sedang mempertanggungjawabkan semua amal kebaikan dan keburukannya di alam kubur. Suruh aja keluar, suruh keluar, bacain ruqyah misalnya, atau panggil ustadz, panggil ustadzah, memang kalau memang dia adalah seorang wanita misalnya, gitu Bu ya. Nah, jangan usah dipercaya, sekalipun kalimat-kalimat itu kalimat bagus. Seperti halnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika diberikan wasiat oleh siapa? Oleh iblis itu ya, oleh jin ya, yang menyerupai satu sosok yang mencuri makanan di Baitul Mal. Ketika ditangkap sama Abu Hurairah, dia mengatakan, mau nggak biar aku nggak balik lagi? Mau. Apa? Bacalah ayat kursi. Maka disampaikan kepada Nabi, ya Rasulullah, tapi dia menyampaikan pesan ini. Apa pesannya? Suruh baca ayat kursi supaya setan itu tidak datang lagi. Kata Nabi, dia betul, tapi dibalut dengan 1000 kebohongan. Kan kisahnya itu gini. Malam pertama Abu Hurairah menemukan sosok ini lagi nyuri di Baitul Mal. Ditangkap, tolong lepaskan aku sudah tidak akan mencuri lagi, anakku bla 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 gitu, anakku belum makan, dan sudah dilepasin sama Abu Hurairah. Diadukan kepada Nabi, kata Nabi dia akan datang lagi. Malam kedua datang lagi, lebih nangis lagi Bu, ketika ditangkap Bu nangis, dia pergi lagi. Kata Nabi besok dia akan datang lagi. Datang untuk kali yang ketiga, dicekik sama Abu Hurairah, kemudian disampaikan, mau nggak aku kasih amalan biar kamu itu nggak didatengin lagi oleh sosok seperti ini. Apa amalannya? Baca ayat kursi. Maka disampaikan kepada Nabi, dia benar tapi dibalut dengan 1000 kebohongan. Sama dengan kata jin kayak ini bagus aja Bu, ngasih pesannya sholat, ngasih pesan puasa, ngasih pesan baca Quran, tapi ujung-ujungnya nanti dia akan menipu kita dan anak keturunan kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mungkin yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kita tutup dulu dengan sama-sama berdoa. Mudah-mudahan yang sakit hari ini Allah sembuhkan, yang masih ada pesanan di keranjangnya segera di check out kan. Ya kan saya doain Bu ya. Yang punya niatan baik sama orang lain juga mudah-mudahan dimudahkan. Yang pengen mudik sama sekeluarga juga mudah-mudahan dilapangkan rezekinya, dimudahkan urusannya, dibahagiakan kehidupan dunia dan akhiratnya. Dan juga tidak lupa kita berdoa untuk saudara-saudara kita di Palestina, di Suriah, di semua belahan dunia manapun yang dalam keadaan sakit disembuhkan, yang dalam keadaan sulit dimudahkan, dan mudah-mudahan untuk saudara-saudara kita di Palestina diberikan kemerdekaan yang benar-benar merdeka ya. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. وبارك وسلم ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما.
ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا تقبل منا دعاءنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تكفيرنا يا الله يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, mohon maaf lahir batin Bu ya. Kalau ada salah-salah, kalau ada banyak salah Bu ya, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.